A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa saluran dakwah TV Islamic Center Kalimantan Timur yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penonton di studio yang penuh barakah yang jauh-jauh dari Sungai Payang, subhanallah, dari Tenggarong, mudah-mudahan Allah memberkahi kehidupan kita, amin. Wabil khusus Gurunda, ayahanda, Abah Kiai Haji Abu Ali dari Maluhu, subhanallah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang Kiai. Malam ini kita mengadakan kajian rutin kitab Al-Hikam yang insya Allah akan membawa kita kepada kesadaran untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala sehingga hidup kita menjadi lebih cerah. Untuk itu agar barokah acara kita awali dengan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan kepada Gurunda Kiai Abu Ali. Waktu dan tempat kami persilahkan Kiai, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para ulama, para habaib, para tuan guru, para ustadz yang sangat saya hormati, ayyuhas salikun rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa istiqomah meneruskan pengajian kita, ngaji kitab Syarah Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kita bisa hadir di studio ini dalam keadaan sehat walafiat, dhahiran wa batinan. Mudah-mudahan kehadiran kita semua ini membuahkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan ke haribaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabat beliau. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, masyarakat kita, dan seluruh keturunan kita selalu mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ngaji kitab Al-Hikam itu mempunyai panggilan khusus, ayyuhas salikun, wahai orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah. Nah, karena kitab Hikam ini adalah kitab tentang ruqyah akhlak. Kalau kita sering mendengar ruqyah penyakit, ya, itu ruqyah jasmani. Hikam ini meruqyah akhlak, menyembuhkan akhlak. Jadi pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan murid. Alhamdulillah malam hari ini juga kedatangan murid banyak ini. Murid itu orang-orang yang ingin berjumpa Allah. Ini Sayyidina Umar menerangkan ini. Tahu-tahu murid itu duduk dekat Rasulullah, lututnya nempel dengan lutut Rasulullah. Seharusnya seorang guru dengan murid begitu kalau mau belajar ilmu. Itu murid yang dekat Rasulullah itu rambutnya hitam, bajunya putih, wajahnya ganteng kayak saya begini, ya. Nggak ada apa-apanya mah saya ini, ya, ganteng, ya. Tahu-tahu bertanya, ya,
murid tapi bertanya, ya Rasulullah, mal iman? Ya Rasulullah, mal Islam? Ya Rasulullah, mal ihsan? Ini murid yang tahu-tahu malah bertanya. Jadi ada murid khusus cara mendapatkan ilmu Rasulullah itu dengan bertanya. Itu biasanya murid semacam itu cepat pintar. Ada murid itu yang bahkan belajar bertahun-tahun takut ditanya. Ada murid malah takut ujian, ulangan tuh takut. Nah, kapan lulusnya? Nah, ini murid datang belum dapat pelajaran malah bertanya duluan. Ya, mal iman. Al imanu antu minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa sarihi minallahi ta'ala. Mal Islam, al islamu antasada Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tahijjul baita man istata'a ilaihi sabila. Pertanyaan ketiga, mal ihsan. Orang beriman sudah, orang Islam sudah. Yang ketiga, mal ihsan. Siapa orang yang paling baik? Ini ihsan. Hasan baik, ihsan paling baik. Jawab Rasulullah, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Orang paling baik adalah ketika engkau mengaku sebagai hamba Allah, beribadah kepadanya. Beribadah itu berarti menggunakan segala keadaan untuk menyembah Allah. Ketika kau beribadah kepada Allah, itu engkau seolah-olah melihat Allah, dan seolah-olah Allah melihatmu. Nah, ketika kamu tidak sanggup dengan ibadah semacam itu, kamu juga nggak sanggup seolah-olah melihat Allah, padahal hanya seolah-olah nggak sanggup. Dan kamu nggak sanggup seolah-olah Allah melihatmu, kamu harus sanggup mengakui, meyakini bahwa Allah melihatmu. Nah, ini adalah ihsan, orang yang terbaik. Selama ini kan enggak ya. Kita ini kalau seolah-olah Allah itu nggak pernah ngelihat kita. Jadi nggak sholat santai aja, Allah nggak ngelihat aja kok. Tapi kalau sampai nggak dilihat mertua, oh gugup. Bahasa anak sekarang gugup. Nah, dari sini timbullah apa yang dinamakan Islam. Ya. Dari Islam itu timbullah ilmunya, timbullah orang-orang yang mempelajari tentang Islam itu. Yang pertama syahadat, menjalankan sholat sampai 5 itu, watahijjal baita, dan engkau mengadakan perjalanan haji ke Baitullah. Ya, bagi orang yang mampu perjalanannya, mampu waktunya, mampu biayanya, itu timbullah ilmu yang namanya ilmu fikih. Di dunia ilmu fikih itu banyak perdebatan, banyak madhab, banyak aliran. Kenapa? Karena tidak semua orang menguasai cabang-cabang ilmu fikih. Ayyuhasalikun, wahai orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah, cabang ilmu fikih itu enggak segitu banyak, tapi lumayan. Ada 1.200.000 cabang. Sampean kira-kira sudah tahu berapa cabang? Yang bikin perdebatan, bikin perselisihan, khilafiyah, karena semuanya tidak menguasai 1.200.000 cabang. Ini kalau semua menguasai, insya Allah adem ayem, tentrem, kertora harjo, ya. Subhanallah. Nah, ini yang perlu kita sadari. Di dalam pertanyaan murid Rasulullah tadi itu, mal iman, akhirnya
timbullah ulama-ulama tauhid. Iman itu akhirnya kemudian dipelajari oleh ulama-ulama tauhid itu, dan kemudian ditemukan iman itu ada sekitar 99 cabang. Sampai kira-kira sudah sampai iman cabang yang keberapa? Cabang, salah satu cabangnya yaitu menyingkirkan duri di jalan biar nggak kena orang. Nah, kok ada orang sengaja naruh duri di jalan, ini kira-kira cabang yang keberapa? Nah, kitab Al-Hikam ini adalah kitab tentang mal ihsan. Orang terbaik itu apa? Siapa orang terbaik itu? Nah, Sayyidina Umar kemudian bertanya, ketika tahu-tahu orang itu hilang. Jadi tahu-tahu laki-laki yang ganteng, bajunya putih, rambutnya hitam itu hilang. Kok hilang orang tadi itu? Rasulullah kemudian memberitahukan kepada para murid-muridnya, para sahabat, wahai murid-muridku, wahai sahabat-sahabatku, tahukah kamu siapa orang tadi? Tidak tahu Rasul. Kata Umar, ya itu Rasul, kurang ajar orang itu. Tahu-tahu datang, bertanya lagi. Padahal sahabat nggak ada yang berani bertanya semacam itu. Wahai sahabatku, tadi itu adalah malaikat Jibril turun, datang ke tengah-tengah kalian karena ingin memberikan pelajaran kepada kalian. Subhanallah, murid-murid Rasulullah itu yang ngasih pelajaran langsung malaikat Jibril. Gimana nggak hebat? Imannya kuat, ya. Imannya kuat. Ada yang punya roh kudsi. Roh kudsi itu ketika jasadnya dilahirkan ke dunia, roh kudsi itu nggak mau ikut dia nunggu di langit sana aja. Nah, ini Rasulullah juga heran, ada muridnya Rasulullah yang seperti itu. Rasulullah mi'raj ke langit. Loh, di sana itu tidak sekedar tahu orangnya di sana, heran lagi Rasulullah, suara sandalnya ada di sana. Coba, suara sandal murid Rasulullah ada di sana. Masya Allah, sahabat bilang, orang hitam Ethiopia, bekas budak, tetapi ternyata dia punya roh kudsi yang ketinggalan di sana. Suara sandalnya didengar oleh seluruh malaikat. Jadi malaikat-malaikat di lapisan langit itu ketika sedang khusyuk berdoa, khusyuk beribadah pada Allah, itu sesekali mendengar sponsor suara sandalnya sahabat Bilal, srek, 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 kedengaran di sana. Makanya ulama-ulama sepuh, ulama-ulama zaman dahulu itu bikin sandal yang suaranya nyaring, itu loh, minimal ya mudah-mudahan kedengaran di sana lah. Sandalnya terbuat dari kayu, namanya bagia. Makanya ulama manapun itu sandalnya bagia. Mulai besok pagi sandal sampean yang bermerek hilangkan, ganti bagia. Ini nggak masuk pelajaran ini. Ini sedikit saya sampaikan, setiap kali sebelum kitab saya baca, saya kasih analog semacam ini, biar apa sih kok hikam begitu. Nah hikam ini menjadikan manusia sejati, sederhana, nggak repot-repot gitu. Kita lanjutkan pada pembahasan yang kedua, hikmah kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asaro, dan memberi tanda. Al-musannifu rahimahullahu ta'ala, penulis kitab yang semoga dirahmati Allah, di kitab ini orang saking alimnya memberikan pelajaran itu dengan kata-kata wa asaro, memberikan tanda, bukan wa alama, dan mengajarkan. Iklam, ketahuilah, bukan. Beliau seorang yang alim, ahli ibadah, tapi dengan murid-muridnya tidak berani mengatakan kamu harus begini, tidak. Hanya wa asaro, dan memberikan isyarat. Isyarat itu adalah
satu bahasa sangat sopan. Pas lagi ada tamu pejabat di rumahnya, anaknya lari sana, lari sini, cukup kasih isyarat. Ini orang tua yang bijak. Orang tua nggak bijak, begitu ada pejabat di rumahnya, anaknya lari sana, lari sini, lari situ. Woi, kurang ajar kamu. Kan begitu kan? Ini orang yang ilmunya kurang dalam. Sayyidina Athaillah ngasih pelajaran ke muridnya, bahkan ditulis di kitab. Beliau mengatakan wa asaro, dan aku memberi tanda, memberi isyarat. Subhanallah. Jadi kita ketemu guru yang sangat santun, sampai memberikan pelajaran pun hanya dengan isyarat. Nggak kayak kita ini guru, atau kadang kita sebagai orang tua hanya ngajari ilmu paling rendah bagi anaknya, calistung, baca, tulis, hitung. Ini pemukul beduk ada di sini. Ayo baca. Nah, gimana anaknya jadi orang ahli? Ya, Sayyidina Athaillah wa asaro, dan memberi isyarat. Subhanallah, ini kitab yang penuh hikmah memang. Ilah alamatin, memberi isyarat kepada tanda-tanda. Beliau menunjukkan tanda-tanda, tapi dengan isyarat. Ya'rifu biha, yang dengan tanda-tanda itu, ya'rifu biha abdu, seorang hamba menjadi kenal. Nah, jadi seorang hamba itu orang yang mengaku paling rendah di hadapan Allah. Mengaku paling rendah. Rasulullah pun seorang nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, nggak pernah mengakui nabi. Di alam roh ditanya, ya Muhammad, man anta, siapa engkau? Ditanya, Rasulullah itu nangis. Ya. Seorang pejabat kalau ditanya, bapak ini siapa? Lah aku ini gubernur. Loh, begitu kan. Ada orang yang nggak punya pangkat apa-apa ditanya, bapak siapa? Saya ini gelandangan pak. Bukan begitu ya. Rasulullah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinan para nabi dan pimpinan para rasul, bahkan pimpinan seluruh umat yang pernah ada di muka bumi ditanya, man anta ya Muhammad, engkau siapa? Nangis, tunduk, gemetar tubuhnya, bibirnya bergetar dan menjawab, ya Allah, anal yatim, anal fakir, anal miskin. Cobain Rasulullah, ya Allah, hamba ini hanyalah anak yatim, hamba ini hanyalah orang fakir, hamba hanyalah orang miskin. Jawaban Rasulullah ketika ditanya Allah, bukan jawab, ya Allah, hamba ini Nabi Muhammad yang sebab hamba kau ciptakan dunia ini. Bukan, itu jawabannya. Makanya Allah kemudian berteriak, ya Muhammad, anta sayyidul anbiya wa sayyidul mursalin. Wahai Muhammad, hanya engkau yang pantas memimpin para nabi dan para rasul. Nah, makanya ini disebut abdun. Ayyuhasalik, wahai orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah, pangkat apapun sampean di dalam kitab ini disebut sebagai abdun, seorang hamba. Hamba itu di Arab disebut budak. Nah, posisi kita seperti itu. Dengan tanda-tanda itu, seorang hamba ini tahu, mengenal nafsahu akan dirinya. Tanda-tanda yang akan diberikan oleh sang pengarang kitab ini nanti membuat kita kenal diri kita. Berarti selama ini kita tidak mengenal diri kita, apalagi kenal orang lain, apalagi kenal istrinya. Wong dirinya aja nggak kenal, apalagi anak-anaknya. Maka kadang-kadang terjadi salah persepsi karena wong dirinya aja nggak kenal. Nah, kita ini sebetulnya siapa? Kalau kita ini punya pangkat, pangkatnya sampai mana? Kalau kita ini orang kaya,
kayaknya sampai mana? Kalau kita ini orang pengalamannya sampai mana? Itu dikenalkan oleh sang pemilik kitab ini. Famin alamati kaunihi, maka tanda-tanda keadaan hamba itu, tanda-tanda eksistensi hamba itu, tanda-tanda adanya hamba itu ada di sini adalah minal kismaini, termasuk dua kategori yang kita bahas pada minggu yang lalu. Al-awwalina, yang sudah kita bahas pada awal kemarin. Nah, apa tanda-tandanya? Yang pertama, nuqsanur roja, berkurang harapan, harapannya tipis. Berharap pada Allah itu tipis, berdoa tapi ternyata nggak punya harapan terkabul. Kita ini kalau sudah mengenal diri kita, ya, itu nanti disebut ahli ma'rifat, orang yang sudah mengenal diri. Jadi ma'rifat itu bukan ke orang bisa melihat Allah, oh itu Allah, tangannya besar, ya, hidungnya mancung, bukan begitu. Mengenal dirinya aja belum, melihat Allah lagi, begitu ya. Jadi itu ma'rifat itu begitu ya. Hatinya itu sudah kenal dengan hatinya, doanya itu tembus ke hati. Puncak makrifat ini saya kasih bocoran. Puncak makrifat yaitu ad-dahsah wal khirah. Dia itu dalam keadaan hatinya bergoncang dan pikirannya kacau. Sampean kalau pernah mengalami keadaan hatinya goncang dan pikirannya bingung kacau, berarti sampean mengalami puncak makrifat. Orang yang semacam itu ketika berdoa, doanya terkabul. Doanya terkabul. Mohon maaf ya, Syekh Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram, itu setiap hari ngimami jutaan orang. Coba kalau sedang baca doa kunut nazilah, Allahumma salim muslimina fil Falastin, Allahumma salim muslimina fil Afghanistan, ya kan? Negara-negara Islam yang sedang didolimi, didoakan semuanya, dipimpin Syekh Abdurrahman As-Sudais, diaminkan jamaah jutaan orang, terkabul. Sudah nggak didolimi mereka? Belum terkabul. Ayo, kenapa kok belum terkabul? Nggak tanggung-tanggung, yang mimpin Syekh Abdurrahman As-Sudais, karena belum sampai menggoncangkan hati doa itu. Baca Quran, sayang sekarang ini jarang ada manusia yang baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mengaku beriman, ku ampusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api. Naro, dari sebuah api, bukan dari api neraka. Neraka itu api, naro ya api. Kalau api neraka, api-api. Naro, dari sebuah api, ini sebuah api. Waquduha, yang bahan bakarnya api itu annasu wal hijarah, manusia dan batu. Nah, kalau kita kan bahan bakarnya api sekarang LPG, ya, kayu sungkai, kecil, nggak pernah kita pikirkan. Nanti api itu tidak mau dikasih LPG, nggak nyala. Dia hanya mau kalau dilemparkan manusia ke sana, atau dilemparkan batu ke sana. Sejak kalam Allah itu tertulis dengan kolam di Lauh Mahfud, itu batu sudah mendengar, ayo salik, wahai orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah, sudah mendengar, dan mereka sudah ketakutan.
Sampai kira-kira sudah mendengar sejak kapan? Dan sudah takut? Makanya ketika Rasulullah belum jadi nabi, ini baru jadi calon nabi, masih kecil, berdagang ke negeri Syam bersama pamannya. Itu di puncak batu ada batu kecil, ya, segede inilah batunya itu. Itu ketika Rasulullah mau melewati bawah gunung, itu batu tahu dari jauh, itu kok ada awan yang berjalan mengiringi orang. Oh, jangan-jangan yang di bawah itu ada Nabi akhir zaman yang dijanjikan oleh Al-Quran. Masya Allah, ada Nabi mau lewat. Nah kok aku di puncak gunung begini, nggak sopan aku ini. Itu batu minta pada Allah agar diturunkan, gelundung, menggelinding, jatuh ke bumi, baru Rasulullah lewat. Setakut itu batu-batu itu. Dan hari ini batu-batu itu semuanya sudah rutin baca Al-Quran 5 kali sehari. Batu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benda yang keras. CD, laptop, flash disk, itu batu. Itu sekarang baca Quran di masjid-masjid, nyaring lagi bacaannya. Iya kan? Nyaring lagi. Jadi ayo salikun, insya Allah batu-batu di akhir zaman nanti dia sudah nggak perlu takut lagi, ya, mereka akan masuk surga, nggak perlu takut neraka. Kita yang harus takut itu, ya. Nah ini Masya Allah, ya. Jadi biar kita tahu posisi diri kita. Yang pertama, nuksonur roja, berkurang harapan doa, tapi dia yakin sudah nggak akan terkabul. Begitu kan doa kita selama ini, jarang kita doa terus yakin terkabul begitu. Nah ngapain Allah ngabulkan, dia aja nggak yakin kok, ngeremehkan aku itu. Begitu ya. Rasulullah itu yang dekat dengan Allah saja, itu doanya bukan main. Rasulullah berdoa sampai ketiaknya kelihatan. Allahumma ya Allah, salim umati, selamatkan umatku. Begitu Rasulullah. Ini namanya berdoa betul-betul tak dikabulkan gini ini. Kita ini kadang doa itu santai. Amin. Nggak perlu pengabulan. Kadang-kadang berat mengangkat tangan, taruh sini, main. Betul-betul dikabulkan orang gaya doa semacam itu. Nah ini namanya ada nuksonur roja, yakni harapan dia fillahi ta'ala, di dalam mendapatkan rahmatnya Allah yang maha tinggi, itu berkurang. Dia itu merasa nggak bakal dapat rahmat aku ini, nggak bakal, potongan kayak begini kok, ya. Surat juga nggak kusuk-kusuk amat, kayaknya nggak bakal dapat rahmat lah ini, takdirnya neraka kayaknya aku ini. Ada orang yang kurang harapan dari Allah. Nah Allah kok kita sampai kurang pengharapan itu loh. Jangankan hanya menyelesaikan masalah sampai 1 orang, 2 orang, 3 orang, 100 orang, 1 juta orang, sedunia diberikan Allah semua kok. Ayyudkhilahul jannah, agar Allah memasukkan dia ke dalam surga. Dia kurang pengharapan untuk mendapatkan rahmat Allah agar dia masuk surga. Wa yunjiyahu minal adabi, dan dia kurang pengharapan atas rahmat Allah agar dia diselamatkan dari azab neraka. Kapan dia yang semacam itu? Ingkana minal ubad, manakala dia itu adalah seorang ahli ibadah. Nah, ahli ibadah yaitu orang-orang yang beribadah kepada Allah, sholat, zakat, puasa, haji, umroh, sedekah, baca Quran, dzikir, wirid, tahajud, puasa. Tapi semua amal-amal ibadahnya itu
dijadikan kendaraan dia untuk masuk surga. Dia merasa dengan amal-amalnya itu bisa menolong dia. Wah, ini kalau sholatnya sekusu ini surga ini. Ini kalau puasa semacam ini, wah, nggak bakal masuk neraka. Doa sambil nangis-nangis kayak begini, itu ada keterangan hadisnya Rasulullah itu, barang siapa yang berdoa sambil nangis kemudian air matanya diusapkan ke sekujur tubuhnya, maka api neraka tidak akan menyentuh kulitnya. Wah, nggak bakal begitu. Tiba-tiba dia itu ternyata tidak melakukan itu, langsung dia itu kemudian berkurang. Waduh, aku kok ibadahku kurang begini, karena dia mengandalkan amal ibadahnya, tidak mengandalkan Allah. Jadi orang semacam itu ahli ibadah yang mengandalkan amalnya, itu menurut salah satu ulama dikatakan orang yang musyrik, sholatnya tekun tapi musyrik. Kenapa? Karena dia mengandalkan amalnya, bukan mengandalkan Allah. Jadi kalau beramal ya beramal aja lillahi ta'ala, gaya ya. Di kaum Nahdien ya, kaum Nahdlatul Ulama ya, itu setiap kali puasa diajari niat puasa, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadisanati fardhon lillahi ta'ala. Ayo coba, saya niat puasa besok ya lillahi ta'ala, hanya karena Allah ta'ala tok. Loh, kan begitu gitu. Sholat juga begitu, sholli fardhol isai arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati makmumat lillahi ta'ala. Dia merasa ibadahnya hanya karena Allah, tapi ternyata dia mengandalkan amal ibadahnya itu untuk masuk surga, hanya dijadikan tiket untuk masuk surga. Nah, ini orang yang semacam ini itu adalah orang ubad, ahli ibadah, tapi amal ibadahnya diandalkan, dia tidak mengandalkan Allah. Yang kedua, wa an yuwasilahu, dan agar membuat sampai ila matlubi, kepada apa yang dia cari, al-muqaddami, yang telah diterangkan pada pertemuan yang dahulu. Ada orang beribadah itu agar dia bisa sampai kepada Allah, agar amal ibadahnya sampai ke sana. Kalau sudah sampai ke sana kan enak, sudah dekat dengan Allah, doanya terkabul, iya kan, dia diperhatikan Allah. Ada yang begitu, beramal ibadah itu agar dia bisa sampai kepada Allah ya. Ingkana minal muridin, jika dia itu adalah orang-orang yang mengandalkan ibadahnya agar muridin, punya keinginan sampai kepada Allah, itu tercapai. Bisa sampai kepada Allah, puasa tekun, puasa biar hatinya bersih. Kalau bersih, nanti dia bisa melihat alam gaib. Kalau seandainya orang semacam ini kok tidak ada iming-iming melihat alam gaib, nggak bakal ibadah orang itu. Ada orang beribadah, sholat tekun, wiridan, baca surat Yasin 3 kali gak pakai bernapas, puasanya 41 hari, dia akan lakukan. Kalau ada iming-iming nanti sampean setelah 41 hari puasa dan baca Yasin 3 kali gak bernapas itu, saya berdoa apa saja langsung terkabul, minta uang jeblok turun. Nah begitu, nah, gitu kan. Nah ini berarti dia beribadah untuk itu. Itu loh, kadang-kadang niatnya nama itu sama hotel lillahi ta'ala, salah. Saya ngasih amalan santri, kamu puasa Senin Kamis, mudah-mudahan Allah mudahkan kamu mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Nah, masih nanya ke saya, bah, niatnya puasa apa? Loh, ya kamu niat nawa itu puasa lillahi ta'ala, begitu aja loh. Sama orang Indonesia kok repot-repot kan gitu Pak ya.
Sampai pakai bahasa Arab belum tentu ngerti. Saya itu sering ngisi kultum sholat tarawih. Di doa sholat tarawih itu kan, Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya Allah, jadikanlah imanku ini sempurna. Wali faraidika mu'addin. Ya Allah, jadikanlah hamba ini bisa menunaikan kewajiban-kewajiban yang kau bebankan kepada hamba. Itu terus ada doa itu yang berbunyi wabihurin inin mutazawijin. Itu satu masjid mengaminkan amin, termasuk istrinya. Ya, istrinya Pak Imam Masjid ada tarawih di situ, amin juga paling kenceng, amin. Dia berharap agar doa suaminya terkabul, padahal nggak ngerti artinya. Wabihurin inin mutazawijin, ya Allah, gantilah istri hamba dengan bidadari, ya Allah. Kan begitu. Itu istrinya kena amin. Begitu Imam Masjid nikah lagi, marah nggak istrinya? Itu gara-gara nggak ngerti artinya. Ditambahi lagi, Robbana, ya Allah, hablana, berilah hamba, anugerahkanlah kepada hamba, ya Allah, min azwajina, istri, ya Allah. Begitu kan? Istrinya paling kencang, amin. Sejak saya terangkan semacam itu, istri saya nggak mau jamaah sholat tarawih. Nah, jadi muridin begitu, dia itu beribadah agar hatinya bersih, ya, agar bisa sampai ke Allah, bisa dekat dengan Allah, bisa melihat wajah Allah. Nah begitu, punya keinginan begitu. Loh begitu itu salah. Wong amal ibadah kok digunakan untuk mengendarai ketemu Allah. Nah begitu. Padahal itu sudah paling top, itu sudah. Itu untuk ukuran di Sungai Payang, ahli ibadah sudah itu. Tapi ternyata di kitab ini itu ahli ibadah yang masih salah alamat itu. Masih salah alamat. Alamatnya salah. Dia nggak mencari Allah. Nah ini ya. Harapan orang yang beribadah agar masuk surga, diselamatkan dari neraka, itu berkurang. Harapan orang yang kepengen berjumpa dengan Allah, kemudian dibuka tabir hatinya, dia dikasih muka safah, dibuka tabir yang mendindingi dia, sehingga alam gaib kelihatan. Dia bisa bertemu dengan jini, oh jini, bisa berjumpa dengan alam gaib. Itu tahu-tahu hilang harapannya, itu nggak berfungsi lagi. Indah wujudi zalali, ketika terjadi kesalahan dalam ibadahnya. Tahu-tahu dia itu berharap dengan sholat tekun, ibadah tekun, dia nanti bisa masuk surga, nggak masuk neraka. Dia berharap nanti punya anak-anak yang soleh karena tekun ibadah. Suatu hari ternyata dia dapat ujian, kerjaannya banyak, proyeknya banyak, akhirnya sudah nggak jamaah lagi, ya kan? Jangankan jamaah, sholat pun sudah mulai ditotal, diropah, ya, di jumlah 5 waktu dijadikan 1 di sholat duhur, karena sudah nggak ada waktu. Dia merasa, ya Allah, aku kok sekarang ibadahku kayak begini, kayaknya nggak bakal masuk surga aku ini. Loh, karena dia mengandalkan amalnya, bukan mengandalkan rahmatnya Allah. Dia sudah tekun khusyuk, ya, tiba-tiba dia sudah tekun khusyuk agar bisa berjumpa dengan Allah. Tiba-tiba ada masalah dalam hidupnya. Loh, Allah bikin ujian sebentar gitu aja, ada masalah, cedak. Dia nggak istiqomah lagi, ya, kayaknya nggak bakal ini bisa berjumpa Allah, doa-doa nggak bakal terkabul ini, kayaknya takdir saya jadi orang miskin ini, takdir disalahkan. Karena dia mengandalkan amalnya, mengandalkan ilmunya, mengandalkan pengalamannya, mengandalkan keahliannya, mengandalkan sekolah tingginya. Saya di Jakarta itu, ya, ketika mau menempuh S1 di Jakarta dulu,
gagal karena terjadi keterpurukan ekonomi. Walana beluannakum bisai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal ambusi was samarat wabashiri sabirin. Sungguh kata Allah, saya akan benar-benar menguji kamu. Saya bertanya kepada ayyuhasalikun, wahai orang-orang yang berjalan menuju Allah sekalian, sampean kalau diuji itu senang apa susah? Susah senang. Oke, tak kasih pelajaran yang rendah yang dulu sampean pernah ada di situ. Sampean sekolah SD 6 tahun terus mendengar, anak-anakku sekalian besok hari Senin ujian ya, itu sampai seneng apa sedih? Waduh, ujian kayak apa ini, nggak siap ya, diumumkan ya udah kalau gitu ditunda 6 tahun lagi, seneng sampean? Ujian ditunda seneng? Harusnya orang anak-anak sekolah SD ketika dengar ujian seneng, asik sebentar lagi lulus, dengan begitu. Sekolah SMP sudah 3 tahun ada pengumuman, anak-anak sekalian besok hari Selasa mulai ujian nasional ya, asik begitu. Anak SMP itu karena dia tahu akan lulus. Nah sampean kok malah susah diuji, nggak seneng aku nanti lulus SMP, aku mau di SMP terus. Loh macam begitu, kok jadi lembeng gini saya ini. SMA sudah 3 tahun ada pengumuman, anak-anak SMA sekalian, nanti hari Rabu ujian ya, asik karena dia mau lulus. Itu sudah diumumkan Allah dalam Al-Quran, makanya sampai baca, walana beluannakum, dan sungguh saya akan mengujimu. Sudah dikasih tahu, bisain dengan sedikit, ujian itu sedikit Pak, nggak banyak. Sampean sekolah SD 6 tahun, bukan kok dari kelas 1 semester awal sampai kelas 6 itu diujikan semua, ya gantung diri sampean ya. Sedikit ujian, sedikit, gak banyak, iya kan, paling matematika ya berapa soal gitu aja. Nah gitu, sama dalam ujian kehidupan dunia, bisa iminal kopi sampai diuji dengan rasa takut. Takut usahanya bangkrut, takut kalah bersaing, takut dicemooh orang, takut pandangan orang, takut ini, takut itu, takut itu, tapi hanya sedikit. Ini masalahnya. Itu ya dijalani aja, dikerjakan. Nggak bisa dikerjakan, ya biar aja, ditinggal aja, lulus gitu, lulus ya. Nanti ada tim tersendiri yang meluluskan, kan begitu kan. Saya ini biasa ngetim seperti itu, saya guru. Begitu loh ya, saya tidak akan merelakan anak-anak santri saya nggak lulus. Nah, begitu. Bisai'im minal khawfi wal ju'i, kelaparan. Artinya apa? Terjadi kekurangan makanan, minuman ya, kurang gizi, iya kan, dan lain sebagainya. Wa naqsim minal amwali, jatuh ekonomi. Jadi sampean kalau sedang jatuh ekonomi harusnya senang, itu sedang ujian, mau lulus sampean itu. Nah tapi karena kemudian tidak senang, nggak senang, kemarin tuh enak ya, rame dagang itu, uang saya banyak, sekarang jadi begini, nggak senang. Loh ditunda Allah sampean, wah ini nggak senang ujian, tunda itu 3 tahun lagi, nggak lulus. S1 temannya sudah S2, dia sudah 16 tahun, S1 belum lulus, karena dia nggak senang ujian. Wasamarot, terjadi kekurangan, sedikit kekurangan buah-buahan, apa? Pertaniannya sedang jelek, hasilnya tidak memadai ya, bisnisnya jatuh ya, dulu kayu ulin banyak sekarang nggak ada, itu kan semacam itu ya. Nah siapa yang lulus itu? Wabashiris sabirin, yang lulus adalah orang-orang yang sabar. Siapa? Alladzina hum idza asabatum musibah qalu, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah, yang musibah itu memang dibikin Allah seperti itu,
dia mengucapkan, mendendangkan dengan mulutnya, inna lillahi, lawang aku ini miliknya Allah kok, wa inna ilaihi, dan sebenarnya aku ini kembali kepada Allah, rojiun, aku ini milik Allah dan aku akan kembali pada Allah. Ya kembalikan. Nah ini ulaikahum sholawatullah wa hum muhtadun, kan begitu ya. Orang-orang semacam itu yang akan mendapatkan sholawat dari Allah, mendapatkan pembebasan dari berbagai masalah dari Allah. Sholawat dapat pembebasan dari Allah. Wa ulaika umul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang akan diberi petunjuk oleh Allah, akan ditunjukkan, sudah begini le, begini, hebat. Nah, ini ya, ada orang ahli ibadah, ketika terjadi kesalahan dalam ibadahnya, terjadi kesalahan dalam sistemnya, terjadi kesalahan dalam ekonominya, terjadi kesalahan dalam nasibnya, putus asa, karena dia selama ini mengandalkan makhluk, mengandalkan kekuatan ekonominya, kekuatan bisnisnya, kekuatan teorinya, kekuatan prinsipnya, kekuatan ilmunya, pengalamannya. Goncang dia itu. Enggak kayak Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi pengalaman. Ayo salikun, wahai orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah. Salman Al-Farisi itu pengalaman ekonomi. Dia nggak pernah berguncang dengan ujian. Bahkan beliau menempuh ujian, meminta agar ujian datang, sampai nggak ketakutan ujian datang. Wali-wali minta, ya Allah segera datangkan, biar cepat selesai kelasnya itu, biar segera S3 terus penelitian profesor. Nah begitu loh. Salman Al-Farisi itu justru ujian didatangkan, dibikin, semua hartanya dijual, rumahnya dijual, sawahnya dijual, ladangnya dijual, semua aset-aset perusahaannya dijual semuanya dan dibagi-bagikan ke fakir miskin. Anak istrinya sementara waktu suruh tinggal di masjid. Berani sampai? Loh, Rasulullah aja sampai marah kok. Kenapa begitu Salman? Ya Allah, Rasulullah, saya percayakan anak istri saya kepada Allah dan Rasulnya. Rasulnya sebagai jaminan, jaminannya Rasul. Nah gitu loh, jaminannya Rasulullah. Kalah sertifikat tanah itu dari jaminan Rasulullah. Nah, kalah. Akhirnya dititipkan di masjid, ya udah kamu tinggal di sini aja dulu ya. Tenang-tenangkan, jangan resah. Ya. Nanti saya dibikinkan bapak rumah lebih bagus dari itu. Justru kalau sampean sekarang punya rumah yang sedang disita bank, alhamdulillah, berarti Allah mau ganti lebih baik dari itu. Loh gitu, itu yang saya sampaikan ke pasien-pasien saya ya. Jadi dia senang rumahnya disita bank, alhamdulillah, berarti mau punya rumah lebih baik lagi. Punya perusahaan bangkrut, rela, alhamdulillah, berarti mau diganti 2 kali lipat dari ini. Loh, punya pola pikir semacam ini yang zaman sekarang sulit dicari. Itu akhirnya Salman ke pasar, lihat ada orang jual ayam, ditanya, Bu, jual apa? Ayam Mas. Dijual berapa ayam ini? Ya 50 ribuan lah Mas, ada 100 ekor. Tak jualkan Bu ya? Iya ya Mas, monggo. Nah dijualkan, 1 ekor dijual 60 ribuan, tak dapat 10 ribu kali 100. Nah ini dikasihkan yang 50 ribu ini Bu. Nah ini untungnya saya. Iya Mas, terima kasih. Ada orang jual onta, 100 ekor onta, dijual Pak? Iya Mas, tak jualkan. Berapa ini satu itu? Nggak usah banyak-banyak lah, 25 juta. Ya tak jualkan. Dijual 25 juta itu dijual 30 juta, dapat 5 juta kali 100 onta. Ya. Berangkat tadi pagi, sore Salman Al-Farisi pulang, itu kemudian dapat uang banyak, kemudian anak istrinya di masjid diajak pulang, ayo cari tanah.
beli tanah, bangun rumah lagi lebih baik daripada kemarin. Janji Allah, alladzina yunfikuna amwalam fisabilillah kamasali habba. Orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah seperti nanam biji padi. Satu biji padi ditanam, nanti 7 tangkai akan tumbuh, kemudian setiap tangkai itu tumbuh 100 biji padi lagi. Berarti satu biji padi jadi 700. Sedekah itu dikembalikan Allah 700 kali lipat. Yang jadi masalah, percaya enggak antum? Kalau saya percaya, saya tuh pernah ya khutbah hari Jumat, pulanglah setelah khutbah itu hari Minggu. Nah, malam minggunya saya pengajian dengan salah satu caleg jauh ya. Saat itu belum ada jembatan Kota Bangun ya, jadi jauh naik ketinting itu ya, jauh. Dikasih tahu lagi sama sopir ketintingnya, Ustadz, di sini banyak buayanya loh, sampean jangan nakut-nakuti saya ya. Ya udah biar aja, gelap Pak, malam gelap dikasih tahu ada buayanya lagi ya. Ya udah pulang, sampai rumah itu jam 7 pagi baru sampai rumah saya. Nah, akhirnya dapat amplop, alhamdulillah tebal amplopnya itu ya. Saya masuk ke rumah, disambut dengan istri, amplop saya buka, alhamdulillah deh dapat amplop tebal. Begitu saya buka, alhamdulillah isi amplopnya itu 5 ribuan semua, lecek, jumlahnya 75.000. Alhamdulillah, saya syukuri ya. Kemudian saya rencanakan, itu hari Minggu ya, Dek, itu anak-anak bangunkan semua. Satu, saya punya anak 2, bangunkan semuanya ya. Ayo ke pasar kita beli soto. Saya orang Lamongan, jadi favorit keluarga saya itu makan soto ayam itu ya. Tapi kalau gulai ayamnya Pak Azdi suka juga. Ini sudah saya mandikan semuanya, anak-anak dimandikan istri sudah saya mandikan. Saya mandi sendiri ya. Sudah pakai baju bagus. Saat itu saya punya kendaraan, saya kan guru ya, jadi punya motor pemberian bupati saat itu, JRD ya. Sudah saya ambil kuncinya ya, saya dorong keluar mau buka pintu rumah. Sebelum saya buka ada yang ngetuk dari luar, tok tok tok, assalamualaikum. Siapa ini? Motor JRD saya parkir di ruang tamu, nggak jadi saya keluarkan, saya buka. Waalaikumsalam. Ada laki-laki ya kira-kira umur 50-an tahun lah, berewokan sampai nggak kelihatan itu semuanya itu ya. Rambut acak-acakan. Saya dipeluk, diciumi, nangis dia itu, air mata berurai, gelinya bukan main ya. Ciumi, Pak Ustadz, nangis dia itu. Orang ini juga siapa? Silakan duduk Pak, silakan duduk. Bapak ini siapa? Ustadz, saya itu kemarin sholat Jumat di Masjid Al-Mutakin kilometer 5 Tenggarong Ustadz. Saat sampean yang khutbah, ya betul saya khutbah itu. Ustadz, selama saya main khutbah itu saya nangis berurai air mata. Nah, begitu. Itu saya husnudon. Wah, berarti khutbah saya kemarin itu menarik. Sampai naik berurai air mata itu. Akhirnya kemudian Ustadz pulang, saya itu menghampiri takmir masjid, minta nomor HP Ustadz, minta alamatnya. Saya kesini. Saya ini Ustadz baru keluar dari penjara. Sekian tahun saya dapat masalah, kemudian masuk penjara. Baru keluar hari Rabu kemarin Ustadz. Saya ke sana kemari nyari masjid, ketemunya masjid yang Ustadz itu khutbah itu, saya Jumatan di situ. Jadi Ustadz, kasihan anak-anak saya nggak punya rumah, ya, mereka di gelandangan. Saya tuh pengen buka usaha Ustadz, tapi nggak punya modal. Jadi begitu saya melihat Ustadz khutbah, itu saya yakin kayaknya Ustadz bisa modali saya. Oh, saya pikir dia terkesima dengan khutbah saya, rupanya dia nangis karena dia minta modal saya. Ya. Nah, itu ya. Akhirnya, waduh, batin saya perang, gagal beli soto ini. Amplop cuman segitu,
amplop pengajian itu 75.000. Dompet saya buka, dikasih berapa, tak lihat orangnya, tak lihat dompet, orangnya, dompet. Akhirnya saya putuskan di batin saya, tak ambil semua. Pak, ini untuk Bapak, mudah-mudahan jadi modal dan barokah pekerjaan Bapak, lancar rezekinya. Sekarang silahkan Bapak pulang sebelum pikiran saya berubah. Mumpung saya masih ikhlas maksudnya ya. Silahkan Pak, terima kasih Pak Ustadz. Saya peluk lagi pulang ya. Udah, pintu saya tutup, kunci motor saya cendelkan kembali ya. Anak istri ngantri, bah katanya ke pasar, nggak jadi. Nggak jadi. Akhirnya saya nonton televisi, remote saya pencet angka 1 sampai angka 9 terus-terusan. Apa ini mau nonton apa sih? Sudah, jangan banyak tanya. Karena saya gagal makan soto. Akhirnya saya pun terpaksa ikhlas. Terus saya berkeinginan untuk bangun pesantren ceritanya. Malam Jumat itu mungkin 1 tahun dari peristiwa itu, saya bahkan sudah lupa bahwa saya pernah memberikan uang segitu, sudah lupa sudah ikhlas. Pertama dulu ikhlas dipaksakan, habis itu tidak ikhlas sama sekali, tapi karena sudah lupa berarti kan ikhlas. Gitu. Sudah ikhlas ya, malam Jumat sampai pengajian seperti ini ya, pulang sampai rumah jam 3. Ustadz itu orang-orang mengira kapanpun nggak tidur, jam 3 ditelepon orang. Saya biasa jam 4, jam 3, jam 2 ditelepon orang itu biasa, dan saya angkat. Saya pernah, mohon maaf tuh ya, sedang dengan istri saya ditelepon orang tak angkat kok. Gitu ya. Aduh, sedang begini-begini. Halo. Jam 3 ditelepon saya. Waalaikumsalam. Yang nelpon ini sekretaris PU saat itu ya, Tenggarong ya. Ustadz Abu, enggak Pak Haji, saya dengar-dengar Ustadz Abu mau bangun pesantren. Itu guyon aja Pak Haji. Enggak mungkin lah, saya bilang. Ini benar Ustadz, saya mau nanya, saya kemarin dapat kabar dari teman, katanya Ustadz Abu itu mau bikin pesantren, karena saya sering isi pengajian di PU ya. Termasuk sekarang jalan ke pesantren dicor semua itu pun karena ketika pengajian di PU wa asaro, saya sering kasih isyarat, saya singgung maksudnya ya. Nah iya Pak Haji, memang saya kepengen tapi nggak tahu kapan ini. Gini Ustadz, saya itu mau bantu tapi nggak banyak, cuman 750 juta. Cukupkah kira-kira? Insya Allah cukup lah. Ya udah kalau gitu besok pagi temui saya di kantor. Saya temui 750 dikasihkan, terus saya dikasih draft memberikan bantuan kepada Ustadz Abu Ali sebesar 1 miliar, dipotong rapat dan fotokopi 250 juta, sisa 750 juta. Saya itu sempat emosi, wong fotokopi kok 250 juta, ini naik pesawat kah fotokopinya itu. Sampai rumah saya hitung kok 1 miliar jadi 750 juta untuk fotokopi. Saya baru sadar, saya ternyata dulu ngasih orang yang baru keluar dari penjara cuma 75.000 ya. Coba saya genapi 100, 1 M itu. Ayo coba. Ini. Jadi kalau Allah yang jadikan sandaran, yang tidak mungkin jadi mungkin. Jangan pernah bersandar kepada amal kita, pengalaman kita, ilmu kita, kekiaian kita. Jadi kiai, jangan gaya. Jadi kiai aja kok gaya. Jadi ustadz, jangan gaya. Itu kalau hari Minggu, hari Sabtu itu nggak ada tugas ngajar di rumah, saya pakai celana biasa, pakai kaos biasa, nggak pakai songkok. Saya kerja bakti, ya nanam pisang, nanam apa, bawa palu, bawa sekrop, ngusung pasir kayak begitu. Tiba-tiba ada tamu, nanya ke saya, Mas, iya ada Pak? Pak Yai ada? Ada Pak.
saya itu Pak Yainya ya. Silakan langsung ke atas saja Pak. Nah, salah satu staf saya panggil, Pak Tuhin, gantikan saya ke atas ya. Kan dia nggak tahu juga kalau itu bukan saya kan ya. Ke atas ya. Itu langsung Ustadz Maftuhin itu pakai sarung, baju koko. Kesukaan beliau itu adalah baju koko. Beliau itu baik baju, sarung atau jubah itu warna pink semua, warna pink. Padahal pink itu bahaya. Kalau laki-laki pakai warna pink biasanya sedang jatuh cinta. Lah pakai pink semua, kemudian nemui rumah saya di atas gunung ya, nemui ke atas sana ya, tahu aja dia ya, dikiranya itu setak buali gitu. Nggak usah lah berkaya. Jadi pejabat jangan gaya. Paling banter jadi pejabat 5 tahun. Gaya apanya? Nah, seperti itu. Semua itu bonus dari Allah, bukan dari keahlian sampean, bukan dari kepercayaan masyarakat, bukan dari sana semuanya. Sehingga ketika terjadi kesalahan sistem dalam hidup kita, kita nggak menyalahkan diri kita, nggak menyalahkan siapa-siapa, nggak menyalahkan sistem, nggak menyalahkan nasib. Memang Allah bikin seperti itu. Apa kesalahan sistem itu? Bi antas daraminhu maksiatun, yaitu apabila muncul dari dirinya maksiat. Ini mohon maaf sebelum saya terangkan lebih lanjut, ini bukan memberi legitimasi ke orang yang maksiat. Oh berarti maksiat tenang-tenang aja. Ingat, di dalam kitab ini orang yang ahli ibadah itu masih kelasnya rendah, apalagi ahli maksiat. Orang yang beribadah agar bisa berjumpa dengan Allah, dia nggak kepengen apa-apa, itu pun masih rendah. Nah gitu loh ya. Makanya dulu ada Syekh Al-Junaid Al-Baghdadi. Syekh Al-Junaid Al-Baghdadi pada suatu hari tetangganya meninggal. Datanglah ke tetangganya itu. Biasanya orang melayatkan duduk-duduk di luar gitu ya, duduk-duduk gitu. Nah pada duduk di luar itu ada seorang pemuda datang ngemis, Pak, sedekah Pak, sedekah Pak. Syekh Al-Junaid Al-Baghdadi itu pun ngambil uang kecil dari sakunya, dikasihkan ke orang itu. Hatinya ngomong, orang gantengnya kayak begini kok minta-minta, coba bekerja. Nah, begitu ngasih, tapi hatinya nggak ngasih. Yang ngasih tangannya, hatinya nggak ikhlas, malah jelek-jelekkan orang itu. Gitu, masih muda kok ngemis, no, begitu, jelek-jelekkan malah. Syekh Al-Junaid Al-Baghdadi pulang ke rumah. Biasa setiap habis isya beliau itu tidur sebentar, terus habis itu bangun sholat tahajud, bablas sampai sholat subuh, nggak bangun. Hari-hari berikutnya pun begitu, dia coba untuk sholat nggak bisa khusyuk, dia coba untuk baca Quran, dia nggak merasakan kelezatannya, bahkan tidak bergoncang hatinya ketika baca Quran. Orang itu kalau memang dia bacanya karena Allah, hatinya mapan, baca Quran itu lezat dan hatinya bergoncang. Begitu ya. Sajunat ini hilang yang begitu. Akhirnya pada malam ketiga beliau tidur habis sholat isya, mimpi. Dalam mimpi itu Syekh Al-Junaid diundang ke perjamuan makan. Nah, akhirnya ditanya oleh pramusaji, Syekh Junaid mau makan apa? Saya mau makan soto ayam deh. Oh ya baik, tunggu sebentar. Dikasih soto ayam ya, itu pancunya besar sampai dipikul banyak orang dan ayamnya itu masih utuh ya, nggak dipotong kecil-kecil begitu, karena ini soto ayam spesial. Dan ternyata yang di dalam kuah soto ayam panci besar dipikul beberapa pelayan itu adalah pemuda pengemis yang dikasih tapi artinya ngedumel itu. Di situ disuguhkan di meja Syekh Junaid Al-Baghdadi. Nih Syekh Junaid, soto ayam spesial, makan. Syekh Junaid nangis, Masya Allah,
kok kamu soto ayamnya? Ya udah kamu makan. Kamu itu syekh, ahli ibadah, ya, ahli puasa, gayamu tok. Ya. Ngasih sedekah uang lecek gitu aja, ya. Hatimu ngomong jelek-jelekkan saya. Yang pemuda minta-minta kan. Emang ada apa dengan lo? Ya. Masalah buat lo. Nah begitu. Jadi akhirnya saya juga nggak jadi makan, nangis sampai terbangun, ya. Sampai terbangun nangisnya itu. Nah, di situ akhirnya saya sebenarnya tobat kepada Allah. Tobatnya ya nyari orang itu baru kemudian diampuni, terus dia bisa khusyuk lagi. Nah, jadi ada orang yang ketika mengandalkan amalnya untuk agar masuk surga dan jauh dari neraka, agar dia bisa berjumpa dengan Allah. Kalau itu diandalkan, ketika dia terjadi kesalahan sistem dalam dirinya, dia pun harapannya pupus, sedih, hancur semua, kayaknya nggak ada kehidupan lagi. Nah, itu yang kita bahas pada pengajian malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan 2 minggu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan barokah ilmu kepada kita semua, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu ini, bisa kita amalkan, dan kita betul-betul sanggup menjadi ahli makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa jadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridhoillahi ta'ala wa li jami'i maqasidina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iya kena butuh, iya. Shiratal ladzina A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ja'alna wa auladana wa jama'atana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyahum min ahli syarri wad dair. Allahumma jamilna bil afiyati was salama wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa saluran dakwah Islamic Center Kalimantan Timur, dirahmatullah, selesai sudah kajian rutin kita oleh Kiai Abu Ali, dan beliau tadi sampaikan bahwa kajian ini rutin tiap malam Ahad, tetapi untuk malam Ahad depan kita istirahat sejenak karena teman-teman akan live Ustadz Abdul Somad di Gor Sembaja, sehingga 2 minggu ke depan kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.